Kali ini gue bakal ngerangkum film keren berjudul The Furious, keluaran tahun 2026. Film ini dibintangin sama aktor-aktor papan atas, dan dua diantaranya asli dari Indonesia, yaitu Joe Taslim dan Yayan Ruhian. Dijamin film ini seru banget. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita ini berlatar di sebuah wilayah Asia Selatan. Diawali dengan ngenalin seorang jurnalis investigasi cewek namanya Maya. Dia lagi nyelidikin sindikat internasional perdagangan anak. Nah, pas Maya lagi Tepat saat Maya berhasil menumbangkan beberapa penjaga, muncullah bos sindikat bareng tangan kanannya yang udah siap melepas anak panah dari busurnya. Lalu cerita bergeser ke seorang pria tunawicara alias bisu bernama Pak Bambang. Dia ini kerja serabutan dan punya putri semata mayang bernama Rani. Si Rani lagi libur panjang dan pengen nginep sebentar bareng bapaknya sebelum nanti balik lagi ke rumah neneknya di 可以 Tiongkok. 和你一起去吗？ Hubungan bapak sama anak ini kelihatan agak canggung karena beberapa hal. Salah satunya ya gara-gara komunikasi yang terbatas plus udah lama nggak ketemu. Tapi Pak Bambang tetap sabar banget dan berusaha jadi bapak yang baik selama Rani tinggal di kota ini. Melihat maraknya kasus penculikan yang lagi ngetren, Pak Bambang pengen Rani bisa ngejaga dirinya sendiri dengan latihan bela diri. Tapi ya, namanya juga Rani, gampang bosenan dan agak rewel, dia malah males-malesan ngelanjutin latihannya. Besok paginya, Pak Bambang ngajak Rani pergi ke salon Uli buat potong rambut bareng. Tapi Rani menolak keras karena ngerasa rambut panjangnya udah kece badai. Gara-gara beda keinginan dan makin panas, Rani yang ngambek langsung ngacir keluar ninggalin bapaknya sendirian. 妹妹， 冷静一点，你追上去他都不会听你的。 Gak lama kemudian, Rani ketemu sama bocah kecil yang minta tolong buat bantuin kakaknya yang katanya kecelakaan di tempat sepi. Tanpa pikir panjang, Rani langsung ngikutin bocah itu. Tapi ternyata itu jebakan. Tepat saat mobil penculik mau tancap gas, Pak Bambang muncul di lokasi. Dia langsung curiga kalau anaknya udah diculik. Pak Bambang langsung ngacak-ngacak tumpukan plastik sampah buat nyari anaknya. Tepat saat Rani berhasil ditemukan, tiba-tiba dia dilempar lagi ke dalam mobil yang langsung tancap gas. Tanpa mikir panjang, Pak Bambang nekat ngejar mobil itu sambil nyeker alias telanjang kaki. Si botak yang songong malah makin sengaja memamerkan Rani beberapa senti di atas aspal panas, yang bikin Pak Bambang terpaksa berlari makin kencang. Tapi tiba-tiba dengan kondisi luka-luka dan kaki yang terus berdarah, Pak Bambang akhirnya pergi ke kantor polisi buat bikin laporan penculikan. Tapi bukannya langsung ditanggapi cepat, bapak-bapak polisi di sana malah santuy banget. Malahan, kepala polisi yang terhormat ini cuma ngejelasin berbagai syarat dan prosedur formalitas yang wajib dipenuhi kalau laporannya mau diproses. Gak lama setelah Pak Bambang keluar dari kantor polisi, seorang petugas cewek bernama Mbak Sarah coba nyari tahu identitas pria bisu itu. Anehnya, dari sekian banyak informasi yang dia cek, gak ada satupun data resmi yang bisa ngejelasin siapa sosok Pak Bambang sebenarnya. Mbak Sarah pun mulai penasaran setengah mati
tentang latar belakang Pak He Bambang. appeared out of thin air. Probably a fugitive. Sementara itu, Pak Bambang pulang ke rumah cuma buat ngobatin luka-luka bekas pertarungan tadi siang. Mana bisa dia tenang sebelum bisa bawa pulang anak gadisnya. Daripada nungguin kabar dari aparat yang jelas-jelas nggak becus nanganin ratusan kasus penculikan, Pak Bambang milih bergerak sendiri. Dulu Pak Bambang sekarang geser ke cowok bernama Dimas. Dia ngaku-ngaku sebagai pengusaha kaya raya yang mau beli komoditas, alias anak-anak korban penculikan, dalam jumlah segunung. Dimas memanfaatkan si cowok kribo dengan ngasih beberapa lembar uang biar bisa dipertemukan langsung sama bos besarnya. See you. Punya Dimas yang udah hilang kontak berbulan-bulan. Dimas sendiri sebenarnya bukan pengusaha kaya, melainkan jurnalis yang lagi menyamar demi nyelamatin istrinya. Berdasarkan ingatan tentang logo kepala kucing yang sempat dia lihat di lembar kwitansi, Pak Bambang mendatangi sebuah klub malam yang juga nyediain arena tarung bebas. Di saat yang sama, Dimas juga baru sampai di sana, dianterin sama si Kribo buat nemuin sang bos pemilik klub. Dan inilah dia, Bos Aliong, manajer sindikat sekaligus pemilik arena tarung malam itu. Sesuai taktik awal, Dimas dengan percaya diri nyeletuk mau beli banyak produk anak-anak dan minta dianterin langsung ke lokasi penyimpanan. Suasana sempat tegang parah waktu Bos Aliong mulai curiga sama gerak-gerik Dimas. Tapi untungnya Bos Aliong akhirnya setuju buat jalanin bisnis ini. I'm just a messenger here. You Pakistan? Di waktu yang bersamaan, Pak Bambang dicegat sama beberapa penjaga waktu mau masuk ke area privat. Pas si Kribo merogoh saku dan ngeliat foto Rani yang dibawa Pak Bambang, disitulah kekacauan berdarah dimulai. Karena terpojok, si Kribo langsung teriak fitnah kalau Pak Bambang bawa senjata api. Pengunjung klub otomatis panik dan berhamburan keluar. Si Kribo bahkan menjanjikan imbalan uang tunai buat siapa saja yang sanggup menghentikan Pak Bambang. Keributan besar yang dibikin Pak Bambang sampai juga ke telinga Bos Aliong. Bos Aliong langsung menuduh Dimas sebagai biang keroknya, lalu ngacir pergi sambil merintahkan anak buahnya buat membantai Dimas. Tapi ya maaf-maaf aja, Dimas bukan jurnalis ecek-ecek. Dia ternyata jago banget bela diri judo. Dengan tenang, dia membanting dan merobohkan musuh-musuh di depannya satu persatu, sampai semuanya tumbang. Gak kalah gahar, Pak Bambang juga harus ngelawan musuh yang jumlahnya jauh lebih bejibun. Cuma pakai tangan kosong, dia berhasil melumpuhkan belasan orang sekaligus sampai akhirnya dijebak masuk ke dalam arena tarung yang dikunci rapat dari luar. Di sana, Pak Bambang dihadang dua petarung bebas yang katanya paling jagoan di tempat itu. Saat kondisi makin gak terkendali dan musuh makin membludak, Pak Bambang terpaksa mengeluarkan jurus andalannya. Belasan penjaga dibuat gak berkutik, jangankan menang, menyentuh Pak Bambang aja mereka nggak sanggup. Si Kribo yang udah kebelet pipis gara-gara ketakutan langsung nyoba kabur. Di saat yang sama, Pak Bambang ngeliat Dimas masih bertahan di arena. Karena dikira bagian dari komplotan penjahat, Pak Bambang langsung menyerang Dimas. Baku hantam sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Pertarungan baru terhenti pas Dimas sadar kalau Pak Bambang punya niat dan tujuan yang sama. Mereka berdua akhirnya sepakat buat kerjasama dan meretas rekaman CCTV yang mereka dapat dari klub malam itu. I can't give you this. Lewat rekaman CCTV,
dan kamera tersembunyi milik Dimas, Pak Bambang ngenalin sosok pria botak kekar tadi. Ternyata si botak itu anak angkatnya Bos Aliong sekaligus tukang pukul paling tangguh di sindikat. Dimas juga menceritakan kisah pilu tentang Maya, istrinya yang hilang tanpa jejak usai menyelidiki sindikat ini. Sejak saat itulah, Dimas nekat jalanin misi pribadi buat nyari keberadaan sang istri. Have time to go through everything she left behind. It's organizing the kidnappings. Dari tumpukan berkas dan catatan analisis milik Dimas, Pak Bambang berhasil menemukan petunjuk krusial yang sempat terlewat, yaitu kemunculan sebuah truk pendingin es di beberapa foto. Tanpa buang waktu, berbekal nama pabrik yang tertera di bodi truk, mereka berdua Sesampainya di pabrik es batu, Pak Bambang nyuruh Dimas buat menyelinap dari pintu samping. Sementara Pak Bambang sendiri memilih nerobos dari pintu depan secara terang-terangan buat memancing perhatian lawan. Entah terbuat dari apa mental Pak Bambang ini, dia kelihatan lebih menikmati membantai puluhan musuh sekaligus daripada harus ngumpet-ngumpet. Setelah membereskan para antek-antek, Pak Bambang langsung dihadang Bos Aliong yang udah siap menembakkan senjata api. Di waktu yang sama, Dimas yang menyelinap dari samping terkejut saat menemukan beberapa bongkahan es batu raksasa berisi mayat si Kribo dan korban-korban penculikan lainnya. Di dalam area penyimpanan es batu, Dimas harus berhadapan sama lawan yang gak disangka-sangka. Si botak kekar yang dijuluki petarung tak terkalahkan. Pas mereka berdua lagi baku hantam sengit, tiba-tiba Pak Bambang muncul sambil dikejar-kejar Bos Aliong. Sambil mengayunkan palu godam penghancur es batu. Pak Bambang sama Dimas terpaksa harus bahu-membahu buat melumpuhkan monster satu ini. Beneran bukan cuma rumor, si botak ini super tangguh, sampai bikin dua jagoan kita kewalahan di awal. Lewat perjuangan ekstra keras, Pak Bambang dan Dimas akhirnya berhasil menjatuhkan si botak. Tapi gila parah, si botak malah bangkit berdiri lagi seolah nggak ngerasain sakit, lalu menghajar mereka berdua secara membabi buta. Pak Bambang sampai dibanting keras merobohkan lantai dan jatuh ke ruangan bawah tanah. Pas Dimas lagi dihajar habis-habisan kayak samsak hidup di atas, Pak Bambang yang ada di bawah tanah gak sengaja ngebaca situasi. Dia menemukan baju milik Rani. Ternyata ruangan bawah tanah itu adalah tempat pengurungan anak-anak korban penculikan. Mengetahui ada bercak darah di baju anaknya, Pak Bambang langsung menteskan air mata. Dia nggak sanggup nahan kenyataan kalau putri kesayangannya mungkin udah gak ada di dunia. Nah, dari situlah kebrutalan yang sesungguhnya baru dimulai. Pak Bambang mengamuk sampai si botak akhirnya benar-benar tumbang. Masih diliputi amarah yang membakar dada, Pak Bambang berniat menghabisi Bos Aliong sekalian. Tapi Dimas langsung mencegahnya karena cuma Bos Aliong satu-satunya petunjuk yang mereka punya. Sementara itu, kita intip sosok pimpinan tertinggi dari seluruh bisnis haram ini, Komandan Arya. Dia ini usianya masih muda dan lagi nungguin kelahiran anak pertamanya. Ternyata seluruh bisnis gelapnya didanai sama mertuanya sendiri, plus 3 rekan pengusaha kaya lainnya. 3 pengusaha itu lagi marah besar gara-gara menilai Komandan Arya nggak becus mengelola bisnis mereka. This fool is reckless. Kembali lagi ke Pak Bambang sama Dimas yang lagi menginterogasi Bos Aliong. Sempat ngeyel gak mau buka mulut, Bos Aliong akhirnya menyerah dan membocorkan lokasi pemindahan anak-anak setelah disiksa tanpa ampun.
Move your head, man. The guys at the snake pit. Karena udah mau kooperatif, Bos Alyong dilepasin dan dibiarkan hidup. Sadar nyawanya di ujung tanduk, Bos Alyong pun berniat kabur dan pensiun dari bisnis ini. Tapi tiba-tiba, What you tell the Chinese mule? di tempat lain, tepatnya di sebuah bangunan terbengkalai di kawasan gangster, Rani dan para korban ternyata ditampung di sana sebelum dijual ke para pembeli. Beda sama anak-anak lain yang cuma bisa pasrah dan nangis, Rani terbukti punya mental baja persis kayak bapaknya. Rani dengan berani nyari celah buat melarikan diri. Yeah. Tepat saat Rani dan anak-anak lainnya berhasil keluar dari kurungan dan lagi nyari jalan keluar, Pak Bambang sama Dimas baru aja sampai di gedung terbengkalai itu buat meriksa keadaan. Memanfaatkan akun Instagram pribadinya yang punya followers jutaan itu, Dimas berencana bikin viral tempat itu. Harapannya, polisi bisa langsung tanggap dan gerak cepat. Sambil nunggu aparat datang, Dimas sama Pak Bambang mau mengamankan anak-anak terlebih dahulu. Oh my god. Tapi nasib berkata lain, aksi Rani dan teman-temannya keburu ketahuan sama para penjaga. Rani nggak bisa berbuat banyak pas ngeliat teman-temannya ditangkepin lagi. Nah, tepat saat penjaga mau mencengkeram Rani, tiba-tiba setelah perjuangan panjang yang menguras keringat dan darah, Pak Bambang akhirnya bisa memeluk kembali putri kesayangannya. Dimas langsung nyuruh Pak Bambang membawa Rani kabur duluan, sementara Dimas sendiri bakal nyelamatin sisa anak-anak yang masih terjebak di dalam gedung. Gak lama kemudian, Mbak Sarah bareng rombongan polisi tiba di lokasi gara-gara video viral yang diunggah Dimas. Tapi bukannya langsung menggerebek gedung, mereka malah ditahan sama kepala polisi yang melarang siapapun bergerak sebelum ada bukti yang lebih kuat. Padahal video si Dimas udah lebih dari cukup buat jadi alasan penyergapan. Tiba-tiba, muncullah ribuan preman dan gangster lokal dengan senjata tajam di tangan. Dengan santuinya mereka berjalan melewati barisan polisi yang cuma diam terpaku, melangkah masuk ke dalam gedung buat memburu Pak Bambang dan Dimas. You can't be serious. Pak Bambang yang udah di luar gedung mendadak sadar kalau Dimas dalam bahaya besar. Bukannya kabur menyelamatkan diri, Pak Bambang bareng Rani malah nekat ngambil motor roda 2 buat balik lagi ke dalam membantu Dimas. Di saat yang sama, Dimas berhasil mengumpulkan anak-anak korban penculikan dan nyari jalan keluar. Tapi pas mereka lagi terpojok dan ngumpet di dalam salah satu ruangan, tiba-tiba demi melindungi Rani dan anak-anak lainnya, Pak Bambang dan Dimas terpaksa harus baku hantam melawan puluhan preman yang terus berdatangan tanpa henti. Di luar, aparat kepolisian mempertontonkan aksi yang super mengecewakan. Mereka cuma melongo ngeliat anak-anak berusaha menyelamatkan diri keluar gedung tanpa ada niat buat membantunya sedikit pun. Gak tahan sama kelakuan atasannya yang gak masuk akal, Mbak Sarah dan beberapa polisi yang masih punya hati nurani akhirnya memberontak. Mereka langsung bergerak menolong anak-anak yang lagi kesusahan. Setelah semua korban berhasil diamankan dan kasus ini mendadak meledak jadi berita utama di mana-mana, Komandan Arya langsung dipanggil sama ayah mertuanya dan 3 rekan pengusaha kaya. Mereka mengamuk parah gara-gara berita itu dan menganggap Komandan Arya nggak becus ngurus bisnis. Komandan Arya dicaci maki dan dihina habis-habisan sama mereka semua. Sampai akhirnya emosi Komandan Arya meledak. Kayak pembunuh berdarah dingin,
dia tanpa ampun menghabisi mertuanya sendiri dan 3 pengusaha itu di tempat. Pas Komandan Arya lagi sibuk melumpuhkan para penjaga yang berdatangan, dia nggak sengaja melukai istrinya sendiri yang lagi hamil tua. Sementara itu di kantor polisi, Pak Bambang bareng anak-anak korban penculikan lagi diamankan sementara. Pas anak-anak lain mulai dijemput sama orang tua masing-masing, Rani dan 1 bocah yatim piatu diizinkan buat istirahat dan tidur di sana. Sedangkan Dimas dan Pak Bambang terpaksa harus menginap di dalam sel tahanan sementara. Prosedur hukum mengharuskan mereka mendekam di sana sampai fajar tiba, menunggu hakim meninjau kasus mereka besok paginya. Di tempat terpisah, si botak kekar rupanya belum mati. Dia mendapati bos Aliong, bapak angkatnya, udah tewas mengenaskan dengan belasan anak panah menancap di tubuhnya. Kita semua tahu kalau ini adalah ulah Mbah Yayan, si pemanah alias tangan kanan Komandan Arya. Saat itu juga, Mbah Yayan udah sampai di kantor polisi buat memburu Dimas dan Pak Bambang. Tanpa belas kasihan, Mbah Yayan membantai habis semua personel polisi yang dia temui di gedung itu. Suara tembakan membabi buta dan lampu yang mendadak mati total udah cukup bikin Dimas sama Pak Bambang sadar kalau tempat itu udah nggak aman lagi. Setelah menghabisi Mbak Sarah dan rekan-rekannya anak-anak, Komandan Arya dan Mbah Yayan udah berdiri di tangga atas menanti mereka. Sadar kalau musuh kali ini bukan kaleng-kaleng, Pak Bambang langsung menyuruh anak-anak buat ngumpet. Sementara itu, Pak Bambang dan Dimas bersiap menghadapi 2 psikopat ini dalam pertarungan hidup dan mati yang super brutal. Pertarungan pun terpecah jadi 2 kubu. Dimas yang mengandalkan teknik combat judo harus meladeni Komandan Arya yang punya gaya bertarung taekwondo kalkulatif tingkat tinggi. Sementara itu, Pak Bambang dengan jurus kungfu tradisionalnya harus berhadapan sama Mbah Yayan, si pemanah handal yang mengandalkan ilmu pencaksilat dengan gerakan lincah dan dinamis banget. Aksi baku hantam berjalan imbang karena mereka berempat sama-sama petarung kelas kakap. Tapi beberapa kali, Dimas sama Pak Bambang sempat tersudut dan nyaris kalah oleh serangan mematikan musuh-musuhnya. Tiba-tiba, si botak kekar mendadak muncul dan ikut-ikutan nimbrung, bikin pertarungan mendadak acak-acakan 5 arah. Beda sama yang lain, si botak ini nggak berada di pihak siapapun. Tujuan utamanya cuma satu, balas dendam ke semua orang yang dia anggap bertanggung jawab atas kematian bapak angkatnya. Sempat ada jeda sebentar, Komandan Arya mencoba memberitahu si botak kalau bos Aliong itu bukan bapak angkat aslinya dan nggak pantas dibela sampai mati-matian gitu. Tapi karena matanya udah gelap sama amarah, si botak nggak peduli dan tetap mengamuk ngacak-ngacak arena. Setelah terdorong dan jatuh ke lantai bawah, Dimas dan Mbah Yayan kini bisa fokus adu mekanik 1 lawan 1. Karena Mbah Yayan terus-terusan memakai senjata tajam, Dimas harus memutar otak dengan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya buat menahan setiap sabetan senjata. Sialnya, Dimas terkena satu tebasan telak di perut yang bikin tubuhnya mulai melemah dan oleng. Tapi tepat saat itu,
Dimas ngeliat cincin milik istrinya, Maya, ternyata terpasang di gelang yang dipakai sama Mbah Yayan. Mengetahui fakta itu, adrenalin Dimas langsung melonjak drastis. Dia mengamuk kesetanan dan menangkis setiap serangan Mbah Yayan secara brutal. Dimas harus menahan luka fatal pas dia hampir berhasil mengalahkan Mbah Yayan. Daripada harus sekarat sendirian, Dimas milih mati sambil mengajak Mbah Yayan, orang yang udah melenyapkan nyawa istrinya, buat mati barengan. Sementara itu, Pak Bambang malah sibuk meladeni dua musuh sekaligus. Dia sendiri sampai kebingungan harus menghajar siapa duluan. Sampai akhirnya pertarungan sengit terjadi dalam 3 arah. Karena Pak Bambang dikira udah tumbang dan gak berdaya, si botak langsung mengalihkan fokusnya buat menyerang Komandan Arya. Tapi apes, si botak malah tewas di tangan Komandan Arya. Pak Bambang yang baru sadar harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri momen-momen terakhir kematian Dimas. Tepat setelah Dimas berhasil merebut kembali cincin milik istrinya. Melihat lawan-lawan utamanya udah tumbang, Komandan Arya mulai mengincar target yang lebih lemah, yaitu Rani dan bocah satunya lagi. Mengetahui hal itu, Pak Bambang langsung sekuat tenaga berlari ngejar Komandan Arya. Di sana, Pak Bambang dan Komandan Arya terlibat duel terakhir buat menentukan siapa yang bakal bertahan hidup. Sempat saling serang pakai sepeda, mereka akhirnya melempar sepeda itu karena bobotnya terlalu berat dan susah dijadiin senjata. Baku hantam pun berlanjut pakai tangan kosong, memanfaatkan beberapa onderdil sepeda yang tercecer. Pak Bambang berhasil memberikan bantingan keras yang bikin Komandan Arya sempat pingsan tak sadarkan diri. Pak Bambang langsung menghujani pukulan tanpa ampun ke titik-titik vital dan krusial di tubuh Komandan Arya. Belum sempat diselesaikan sampai tuntas, Rani keburu datang dan berteriak meminta bapaknya buat berhenti memukul. Di saat Pak Bambang tak berdaya, Rani dan bocah kecil itu harus berhadapan sama bahaya maut karena Komandan Arya perlahan mulai sadarkan diri. Tapi anehnya, bukannya menyerang Rani dan si bocah, Komandan Arya malah jalan gontai melewatin mereka berdua gitu aja. Gara-gara pukulan beruntun Pak Bambang di titik-titik vital tadi, pembuluh darah Komandan Arya mendadak bocor parah dan bikin dia tewas seketika dengan efek delay. Pukulan Pak Bambang tadi tepat mengenai sasaran, cuma efek hancurnya aja yang agak telat sedikit. 1 bulan kemudian, Pak Bambang, Rani, si bocah kecil, sama Mbak Sarah adalah orang-orang yang berhasil selamat dari tragedi berdarah tersebut. Meskipun gak begitu kenal dekat sama Dimas, Pak Bambang ngerasa sangat peduli karena dia bisa ngerasain dalam-dalam rasa sakit dan kehilangan yang dialami Dimas. Sebagai bentuk penghormatan terakhir dan rasa terima kasih yang mendalam, Pak Bambang bareng anak-anak menabur abu jenazah Dimas di Laut Kidul.